Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deka Putri Latifatu dengan NIM 12210020008. Saya ingin mempresentasikan hasil proyek akuntansi keuangan menengah dengan membuat siklus akuntansi dari transaksi UMKM dengan periode 1 bulan. Sebelum saya mempresentasikan proyek saya ingin berterima kasih kepada Ibu Monika Weni Pratiwi selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan sebagai dosen, khususnya mata kuliah akuntansi keuangan menengah yang sudah memberikan ilmu pengetahuannya kepada mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu Agung Motorcycle Workshop atau Agung Bengkel Motor. Bapak Agung mendirikan sebuah perusahaan jasa yang diberi nama Agung Bengkel Motor. Transaksi yang terjadi di bulan Maret 2023 dengan sisa saldo cash bulan sebelumnya sebesar 15 juta dan return earning sebesar 15 juta. Transaksi yang terjadi pada bulan Maret awal yaitu membeli perlengkapan bengkel sebesar 1.500.000. Untuk tanggal 2, membeli peralatan bengkel sebesar 1.450.000. Untuk tanggal 3, menerima jasa servis motor sebesar 1 juta. Untuk tanggal 5, membayar sewa tempat bulan Maret sebesar 2.500.000 secara tunai. Tanggal 6, menerima jasa servis motor sebesar 1.550.000. Tanggal 7, diperhitungkan kepada pelanggan bengkel atas motor yang telah selesai servis sebesar 500.000. Akan dibayar bulan depan. Untuk tanggal 13, menerima jasa bengkel motor sebesar 3.200.000. Tanggal 18, menerima uang hasil dari ganti oil motor sebesar 500.000. Untuk tanggal 20, menerima uang hasil dari ganti aki motor sebesar 2.500.000. Untuk tanggal 23, menerima uang hasil dari reparasi motor sebesar 3.200.000. Tanggal 24, membeli peralatan sebesar 2.500.000 secara kredit. Untuk tanggal 25, membayar biaya utilitas bulan Maret sebesar 1.800.000. Untuk tanggal 27, membayar utang atas peralatan sebesar 2.500.000. Untuk tanggal 28, membayar biaya lainnya pada bulan Maret sebesar 1.700.000. Tanggal 29, menerima pendapatan jasa bengkel sebesar 5 juta. Dan yang terakhir, untuk tanggal 31, membayar beban gaji karyawan sebesar 6 juta. Selanjutnya, kita ke General Journal untuk J1-nya. Tanggal 1, itu akun work supplies pada cash. Tanggal 2, workshop equipment pada cash. Tanggal 3, cash pada service revenue. Tanggal 5, prepaid rent pada cash. Tanggal 6, cash pada service revenue. Tanggal 7, account receivable pada service revenue. Tanggal 13, cash pada service revenue. Tanggal 18, cash pada service revenue. Tanggal 20, cash pada service revenue. Tanggal 23, cash pada service revenue. Tanggal 24, workshop equipment pada accounts payable. Tanggal 25, utilities expense pada cash. Tanggal 26, cash pada service revenue. Tanggal 27, accounts payable pada cash. Tanggal 28, fixed and use expense pada cash. Tanggal 29, cash pada service revenue. Dan tanggal 31, salaries expense pada cash. Ini untuk totalnya 41.400.000. Lanjut kita ke ledger. Dari transaksi sebelumnya, kita bisa pisahkan untuk per akunnya.
seperti cash, account receivable, private rent, workshop, dan lain-lainnya. Pindahkan ke sini. Untuk cash-nya ada balance dan returning juga ada balance-nya. Ini untuk ledger-nya ya. Dapat dilihat di sini. Lanjut kita ke trial balance. Dari hasil tadi, hasil akhirnya kita pindahkan ke trial balance seperti ini. Kita pindahkan ke trial balance. Sesuai dengan saldo normalnya. Ini untuk dia satunya. Kita pindahkan ke sini. Totalnya 36.450.000. Lanjut. Untuk data transaksi penyesuaian, yang pertama itu ada peralatan bengkel pada awal bulan Maret sebesar 1.500.000, sedangkan pada tanggal 31 Maret tersisa 500.000. Yang kedua, peralatan yang diperoleh sebesar 3.950.000 disusutkan setiap bulan sebesar 950.000. Yang ketiga, beban gaji yang harus dibayar 300.000. Ini untuk akun-akunnya. Yang pertama, workshop supply expense pada workshop supplies. Yang kedua, depreciation expense pada accumulated depreciation equipment. Yang ketiga, ada salaries expense pada salaries payable. Lanjut ke ledger-nya. Dari akun-akun tersebut ini, kita pindahkan ke ledger. Lalu kita tandai seperti ini. 31 adjusting entries J2. Kita pindahkan semua ke sini. Ini, dan ini. Lalu kita pindahkan ke trial balance. Kita pindahkan yang ke trial balance. Totalnya 37.700.000. Lanjut kita ke worksheet. Untuk di worksheet, ini kita pindahkan dari trial balance yang pertama. Untuk adjustment, dipindahkan dari transaksi adjusting entries. Untuk adjusting trial balance, ini kita pindahkan ke sini juga angka-angkanya. Ini untuk total trial balance 36.450.000, untuk adjustment 2.250.000, dan untuk adjust trial balance 37.700.000. Lalu untuk income statement ini yang dipindahkan hanya revenue dan expense saja, dan untuk yang statement of financial position kita pindahkan yang equity saja. Equity pokoknya yang aset dan equity saja. Oke. Kita hitung ini 11.750, ini 21.450 dengan selisih
atau net income-nya itu 9.700.000. Totalnya jadi 21.450.000. Untuk statement of financial position, yang debit 25.950 dan untuk yang kredit 16.250 dengan net income-nya 9.700.000. Totalnya 25.950. Lanjut kita ke income statement. Untuk di income statement ini juga kita masukkan yang service, yang revenue dan expense saja. Dengan total 9.700.000. Net income ini harus sama dengan net income yang ada di worksheet. Next, return earnings. Kita mempunyai return earnings awal sebesar 15 juta, seperti yang di worksheet ini. Lalu, kita masukkan net income-nya sebesar ini 9.700.000, lalu dikurang dividen jika ada. Tapi untuk transaksi ini tidak ada dividen, maka return earnings Maret tanggal 31 sebesar 24.700.000. Lanjut untuk statement of financial position. Untuk aset, PPE itu ada equipment dikurang sama akumulasi depreciation expense. 3.950 dikurang 950, tersisa 3 juta. Lalu ada current asset. Current asset itu ada prepaid rent, supplies, account receivable sama cash. Lalu dijumlah jadi sebesar 22 juta. Total assets sebesar 25 juta. Lanjut ke equity dan liabilities. Di equity itu ada return earnings sebesar 24.700.000. Ini memakai return earnings yang baru kita hitung sebelumnya, seperti ini. Untuk current liabilities itu ada salaries payable dan accounts payable. Total equity-nya 25 juta. Harus sama ya. Next, ada closing entries. Yang di closing itu hanya revenue dan expense saja. Lalu ditutup dengan income summary. Untuk tanggal 31 ini, service revenue pada income summary. Lanjut ada income summary pada expense seperti utilities expense, miscellaneous expense, salaries expense, workshop supplies expense, depreciation expense. Lalu income summary ditutup dengan return earnings. Dari sini kita pindahkan ke ledger. Di ledger, kita berikan keterangan seperti ini. 31 closing entries J3. Selanjutnya akun-akun selanjutnya juga seperti itu. Karena ini menutup, jadi hasil akhirnya itu bakal cost 0 ya. Untuk expense dan revenue. Next, trial balance. Jadi ini kita masukin yang ada di ledger tadi. Karena revenue dan expense-nya sudah ditutup, jadi akhirnya udah kosong semua ini. Lalu kita masukkan saja yang masih ada angkanya. Dengan total 25.950. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.